البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai penyebutan dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Wa dalilul anbiya'i," dan dalil bahwasannya ada di antara mereka yang mengagungkan atau menyembah para nabi. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub." Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Na'am, wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam," ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala?" Naam. Kemudian apa? Qala subhanak. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menjawab, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, tidak selayaknya, tidak sepantasnya aku mengatakan perkara yang aku tidak miliki hak. Naam. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah, kalau seandainya jika aku mengatakan seperti itu, niscaya engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui perkara yang ghaib. Naam. Qala syarih, berkata Al-Imam Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahu Allah taala dalam syarahnya itu, wa qawluhu wad dalilul anbiya'i ila akhirih, hadza fihi dalilun, di dalam ayat ini ada pendalilan ala anna ibadatal anbiya'i syirkun. Naam, mislu ibadatul asnam, bahwasannya menyembah para nabi itu adalah kesyirikan, sebagaimana seperti apa? Menyembah berhala. Jadi kemarin sudah kita sebutkan berulang-ulang, al-ibrah bil haqa'iq, bahwasannya yang jadikan patokan, yang jadikan sandaran itu adalah hakikatnya. Hakikatnya mereka menyembah siapa? Apakah mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah yang selain Allah? Nah, kalau seandainya mereka mengibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun berbeda-beda yang mereka sembah, berbeda-beda yang mereka agungkan, nam, semua itu adalah kesyirikan. Semua itu adalah kesyirikan. Nam. Fa fihi raddun 'ala man farraqa fi dzalika min 'ubadil qubur. Di dalamnya juga ada bantahan bahwasannya, nam, terhadap orang yang membedakan, memisahkan antara, nam, para penyembah kuburan. Bahwasannya orang yang menyembah kuburan itu tidak syirik katanya. Yang menyembah kuburan bukan kesyirikan kata mereka. Itu adalah apa? Itu adalah, naam, tidak benar pembedaan seperti itu. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar semuanya dihukumi rata sama. Yang menyembah kuburan, menyembah bulan, bintang, matahari, naam, bulan dan semisalnya, selama mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dikatakan itu adalah kesyirikan. Tetap dikatakan dia berbuat syirik dan harus bagi dia taubat dan serta meninggalkan semua kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Naam. Kemudian berikutnya, fahadha fihi raddun 'ala haula'il ladzina yaqulun. Di dalam ayat ini juga ada bantahan terhadap orang-orang yang mereka mengatakan inna syirka ibaratul asnam. Ini mereka membuat talbis ya, membuat talbis, penyamaran hakikat. Jadi mereka mengatakan sesungguhnya kesyirikan itu adalah yang mengibadahi berhala saja. Wala yusawwa 'indahum, na'am, baina man 'abadal asnam wa baina man 'abada waliyan aw rajulan salihan. Dan tidak disamakan ya.
Menurut mereka tidak disamakan antara orang yang menyembah berhala dan orang yang menyembah wali atau seorang saleh atau orang saleh. Wa yunkiruna taswiyah baina haula. Mereka mengingkari penyamaan antara mereka. Maksudnya mereka mengingkari kalau disamakan antara menyembah berhala dengan menyembah orang saleh. Kita tidak menyembah berhala. Kita tidak beribadah kepada berhala. Yang kita sembah adalah orang-orang saleh. Yang kita sembah adalah wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Wa yaz'amuna anna syirka maqsurun ala ibadatil asnam faqat. Dan mereka berpendapat bahwasanya kesyirikan itu semata-mata hanya menyembah berhala saja. Ini keliru. Terbatas dalam menyembah berhala saja, keliru. Wa hadza minal mughalatah al-wadihah min nahiyatain. Ini termasuk bentuk mughalatah. Bentuk penipuan atau bentuk membuat orang keliru yang nyata sekali dari dua sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, annallahu jalla wa ala fil Qur'ani ankara 'alal jami' wa amara biqitalil jami'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mengingkari seluruhnya dan memerintahkan agar apa? Agar memerangi semuanya. Jadi semua diingkari, baik menyembah bulan, baik yang menyembah bulan, bintang, matahari, dan yang semisalnya, semuanya diingkari. Semuanya adalah keliru. Semua itu adalah kesyirikan dan diperangi semuanya. Sehingga apa? Sehingga semuanya agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita lewati. Kemudian an-nahiyatus tsaniyah, sisi yang kedua, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abidis sanamin, kemudian wa 'abidi malakin aw rajulin salih. Kemudian berikutnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak membedakan antara penyembah berhala dengan penyembah malaikat ataupun penyembah laki-laki saleh. Semuanya diperangi. Bahkan Allah Ta'ala merintahkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka semuanya hingga tidak terjadi lagi kesyirikan. Fitnatun ay syirkun, tidak terwujudkan, tidak muncul kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan akan menjadi agama ini seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk para malaikat, bukan untuk para nabi, bukan untuk para wali yang mereka anggap adalah wali dan yang semisalnya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kemudian berikutnya kata beliau, wa dalilus salihin. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, di dalam matanya itu, wa dalilus salihin, dan dalil yang menunjukkan bahwasannya mereka ada di antara mereka yang mengagungkan atau menyembah orang-orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, mereka adalah orang-orang yang yad'una, yang mereka menyeru, beribadah, berdoa, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari-cari kepada Rabb mereka al-wasilah, itu al-qurb, kedekatan. Kedekatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari kedekatan, bagaimana caranya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang paling dekat. Jadi mereka menjadikan wasilah, perantara untuk mencari kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan kasih sayangnya. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka juga takut terhadap azabnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa dalilus salihin, dan dalil berkaitan masalah mereka menyembah orang salihin, yakni anna hunaka man 'abida salihin minal bashar, bahwasanya di sana ada sekelompok manusia yang menyembah orang-orang saleh dari kalangan manusia. Qaulu ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka adalah orang-orang yang menyeru, berdoa, mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka, ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang paling dekat. Jadi mereka merasa dirinya kotor, merasa dirinya berdosa, merasa dirinya tidak diampuni lagi, sehingga kata mereka, kita harus melalui perantara, kita harus mencari mana di antara orang-orang saleh ini yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jadikan perantara seperti itu. Namun itu adalah batil.
Qila, kata beliau, nazalat hadhil ayah fi man ya'budul masih wa ummah wa uzairan. Ada yang mengatakan juga bahwasanya ayat ini turun terhadap orang yang waktu itu menyembah Isa bin Maryam dan juga ibunya serta Uzair. Fa akhbara subhanahu, kemudian Allah taala mengabarkan annal masih wa ummah, Maryam, bahwasanya Masih itu Isa, wa ummuhu Maryam, dan ibunya Maryam, wa Uzairan, dan Uzair, kulluhum ibadunillah, semuanya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba milik Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabuna ilallahi, mereka semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan kasih sayangnya, wa yakhafuna adzabah, dan mereka merasa takut terhadap azabnya. Fahum ibadun muhtajuna ilallah, maka mereka adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, muftaqiruna ilaih, yang mereka perlu butuh kepadanya, yad'unahu, yang mereka berdoa kepadanya, wa yatawassaluna ilaih bitta'ah, dan mereka menjadikan wasilah perantara mencari kedekatan kepada Allah taala dengan ketaatan. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, yakni al-qurb. Yakni al-qurba. Maksudnya adalah mereka itu mencari kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala bi ta'atihi wa ibadatihi, dengan mentaatinya dan juga mengibadahinya. Fadalla ala annahum la yasluhuna lil ibadah. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak selayaknya, tidak pantas untuk diibadahi. Kenapa? Li'annahum basyarun muhtajun, karena mereka adalah manusia yang butuh, fuqara, yang mereka fakir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu adalah hamba-hamba Allah taala yang fuqara, yang fakir, dan Allah SWT adalah zat yang maha kaya serta maha mulia. Menunjukkan bahwasanya hamba semuanya adalah fuqara, butuh, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'una Allah wa yarjuna rahmatahu, mereka berdoa kepada Allah taala, mereka menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan kasih sayangnya, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut terhadap azabnya. Wa man kana kadzalik la yasluhu an yu'bad ma'allah, dan apabila manusia atau apabila keadaannya seperti itu, yaitu yang mereka sembah itu adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah taala, orang-orang yang butuh kepada Allah taala, mengharapkan rahmat Allah taala dan takut terhadap azabnya, maka apa? La yasluh an yu'bada ma'allah, tidak layak, tidak semestinya diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pendapat yang kedua, al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, annaha nazalat fi unasin minal musyrikin. Ayat ini turun kepada manusia yang waktu itu dari kalangan musyrikin, kanu ya'buduna nafaran minal jin. Waktu itu mereka menyembah apa? Sekelompok atau gerombolan dari jin. Fa aslamal jinnu, kemudian jinnya masuk Islam. Walam ya'lam haula'il ladzina ya'budunahum. Kemudian mereka orang-orang yang menyembah jin itu enggak tahu. Enggak tahu bi islamihim, dengan keislaman jin itu enggak tahu. Wasaru yataqarrabuna Allah bitta'ah, kemudian menjadilah mereka masih mendekatkan diri kepada Allah taala dengan mentaatinya. Wadarra'ah, dan juga pasrah tunduk. Berserah diri. Wa yarjuna rahmatah, dan mengharapkan kasih sayangnya. Wa yakhafun adzabah, dan mereka takut terhadap azabnya. Fahum ibadun muhtajuna fuqara, mereka itu adalah hamba-hamba Allah taala yang butuh dan fakir. La yasluhuna lil ibadah, tidak layak untuk diibadahinya. Tidak layak untuk diibadahi. Mereka adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyan kana al-muradu bil ayatil karimah, baik yang diinginkan mana? Kata beliau, baik yang diinginkan yang pertama atau yang kedua, fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatus salihin. Intinya ini, bahwasannya yang diinginkan baik itu ucapan yang pertama ataupun pendapat yang kedua, intinya bahwasannya ayat tersebut menunjukkan bahwasannya tidak diperbolehkan mengibadahi orang-orang saleh, sawa'an kanu minal anbiya was siddiqin, baik mereka dari kalangan para nabi ataupun dari kalangan orang-orang siddiqin, orang yang jujur, aw minal awliya was salihin, atau dari kalangan para wali atau orang saleh. Fala tajuzu ibadatuhum, maka tidak diperbolehkan mengibadahi mereka, tidak diperbolehkan menyembah mereka. Li'annal kulla ibadun lillahi fuqara'u ilaih, karena semuanya adalah hamba-hamba Allah taala dan semuanya
butuh, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa ala? Maka bagaimana mereka diibadahi bersama Allah taala padahal mereka butuh, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak layak, tidak pantas untuk diibadahi. Naam. Hafidhakumullah jami'an. Kemudian berikutnya Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan syarahnya, wal wasilatu ma'naha, wasilah maknanya adalah apa? Adalah at-ta'atu wal qurb. Naam, at-ta'atu wal qurbu, yaitu ketaatan dan kedekatan. Fahiya fil lughah, pada asalnya, naam, secara bahasa al-wasilah itu adalah asy-syai'ul ladzi yuwassilu ilal maqsud, sesuatu yang menghantarkan kepada apa yang dia inginkan. Paham ya? Sesuatu yang menghantarkan atau yang menyampaikan apa yang diinginkan. Nah, dia menginginkan kedekatan kepada Allah taala dengan mentaati, contohnya. Dengan beramal amalan saleh, contohnya. Falladzi yuwassilu ila ridallahi wa jannatihi huwal wasilah ila Allah. Maka sesuatu yang menghantarkan atau menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya, maka itu adalah wasilah ila Allah. Itu adalah wasilah, adalah bentuk ketaatan kepada Allah taala dan kedekatan kepada Allah taala. Hadhihi al-wasilatul masyru'ah. Inilah yang dinamakan dengan wasilatul masyru'ah. Naam, kedekatan atau ketaatan yang syariatkan fi qoulihi ta'ala wabtaghu ilaihi al-wasilah. Mereka mencari kedekatan kepada Allah taala dengan al-wasilah, ya perantara-perantara yang mengantarkan tadi. Naam, yaitu dengan ketaatan, mendekatkan diri. Naam, dan semisalnya. Ammal muharrifuna mukharrifun fayaqulun, adapun muharrifun, adapun orang-orang yang mereka mengubah makna dari zahirnya, atau mukharrifun yang mereka adalah orang-orang yang menghayal dari kalangan khurafat. Fayaqulun, mereka mengatakan al-wasilah, wasilah itu anta ja'ala bainaka wa bainallah wasitatan minal awliya wassalihin wal amwat. Ini syubhanya mereka. Jadi wasilah itu menurut mereka adalah engkau menjadikan antara dirimu dan antara Allah taala wasitatan, sebuah wasitah, sebuah perantara, minal awliya, dari kalangan wali, ya, para wali, wassalihin, orang-orang saleh, wal amwat, dan orang-orang yang mati. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah, engkau menjadikan antara mereka dan antara Allah taala sebuah wasilah, perantara. Agar apa? Liyuqarribuka ilallah, agar mereka mendekatkan dirimu kepada Allah taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, ma na'buduhum, kata mereka, kami tidak mengibadahi mereka, kami tidak mengibadahi orang-orang saleh, melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata mereka, ya, melainkan agar apa? Agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan. Fa ma'nal wasilah 'inda haula'il mukharrifin, maka makna wasilah menurut mereka orang ahli khurafat, anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan. Nah, engkau menjadikan antara dirimu dan antara Allah taala itu wasitatan, sebuah perantara, tu'arifullah bik, yang dia akan mengenalkan dirimu kepada Allah taala. Wa tanqulu lahu hajataka wa tukhbirah. Ya, kemudian perantara tersebut akan apa? Akan memindahkan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah taala dan akan mengkabarkan kepadanya tentang dirimu. Seperti itu. Wasitah, perantara, katanya. Mereka mengkiaskan dengan kehidupan dunia, ya. Jadi orang aja tidak bisa ketemu langsung dengan presiden, tidak bisa ketemu langsung dengan pemimpin, harus melalui lewat apa? Lewat menteri-menterinya. Karena menteri ini yang paling dekat, kata mereka. Jadi samakan dengan manusia seperti itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah, ya. Naam. Ka'annallah jalla wa ala la ya'lam, seakan-akan Allah taala itu tidak mengetahui. Au ka'annallah jalla wa ala bakhilun, atau seakan-akan Allah taala itu pelit, la yu'ti illa ba'dama yalihu alaih bil wasa'id. Bahwasanya Allah taala itu pelit, tidak memberi kecuali setelah orang itu merengek. Naam, dengan wasa'id, perantara-perantara. Naam. Ta'alallahu amma yaqulun. Maha agung Allah taala terhadap apa yang mereka katakan. Naam. Walihada, oleh karena ini, yushabbihuna 'alan nasi wa yaqulun, mereka bikin tasbih, menyamarkan di hadapan manusia dan mengatakan Allah jalla wa ala yaqul, Allah taala mengatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka adalah orang-orang yang menyeru, berdoa dan mencari kepada Rabb mereka al-wasilah, sebuah perantara menurut mereka, ya. Fadalla ala anna ittikhadal wasa'id, ini menunjukkan bahwasannya menjadikan perantara-perantara minal khalq, dari kalangan makhluk, ilallahi amrun masyru', ini menurut mereka. Jadi menjadikan perantara-perantara agar mendekatkan diri kita kepada Allah taala dari kalangan makhluk, mungkin orang saleh
atau orang wali yang mereka anggap, nah itu ada perkara yang syariatkan. Li'anna Allah asna ala ahlih, karena Allah Ta'ala telah memuji pelakunya. Jadi mereka memaknakan wasilah keliru ya. Yang benar wasilah ini maknanya apa? At-ta'ah wal qurb. Itu ketaatan dan kedekatan. Nah, sesuatu yang menghantarkan kepada apa yang dia inginkan, tapi dengan cara apa? Berbuat taat dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, li'anna Allah asna ala ahli katanya. Allah dikarenakan Allah Ta'ala itu memuji pelakunya. Wa fil ayatil ukhra, kemudian juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fis sabilihi. Mereka ingin membuat syubhat ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan carilah kalian wasilah. Dan carilah kalian kepada Allah Ta'ala itu wasilah, perantara. Jadi jangan langsungan gitu. Minta itu jangan langsung kepada Allah Ta'ala, tapi cari perantara dulu. Ya, cari perantara dulu. Nah, dari kalangan orang saleh contohnya. Wajahidu fisabilih, dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah keliru dan ini semua adalah batil yang insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.